Hey, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita akan membahas soal IHSG ya. Kita lihat IHSG hari ini turun lagi. Kalau kita menggunakan EMA 90, ini tepat berada di atas EMA 90 ya. Jadi dia masih mendapatkan sedikit pantulan di EMA 90-nya. Kalau kita menggunakan Fibonacci di area sini, kita pakai Fibonacci ya. Sebenarnya sih ini kondisinya kurang enak. Kebalik ya. Fibonacci kita pakai dari area sini ke area atas. Nah, ke area sini kita lihat pakai Fibonacci. Nah, kalau kita lihat dia di sini mendapatkan pantulan ekor lagi di area Fibonacci 0,5 ya. Itu merupakan area harmonik dari Fibonacci 0,5. Dia mantul dan ditambah di sini ada moving average ada EMA 90 di area sini. Nah, dia mendapatkan pantulan ekor tapi terlalu tipis di area situ ya, semoga aja besok mantul. Tapi saran saya untuk kali ini jangan terlalu banyak menggunakan modal ya. Kurangin dulu modal tradingnya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan nih di sini IHSG selalu membuat low baru ya. Ini di sini makin sini tuh low-nya makin dalam kalau kita perhatiin. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini low lagi, low lagi, low lagi, low lagi, makin sini makin dalam. Dan kalau kita perhatikan mulai dari sini, ini swing high-nya makin rendah juga. Di sini makin rendah, di sini makin rendah. Dan kalaupun ini putar balik nih, kalau sampai dia nggak bisa ngalahin swing high yang ada di sini, nah itu akan terjun lagi ke depannya. Jadi bahaya. Kita lihat di sini, kenaikan kemarin itu masih tertahan di moving average 2134. Jadi kalaupun ini akan mencoba naik, bisa jadi nanti tertahan lagi, ya. Mendekati bulan April ini memang cukup bahaya buat IHSG. Kalau kita lihat dari historinya, kita lihat nih. Nah, kita lihat di sini, setiap bulan Januari IHSG terkena double top. Ya, Januari terkena double top dan Maret sama Aprilnya itu cukup bahaya ya, terkenal dengan bearish. Dan biasanya tanda-tandanya itu muncul double top sebelum penurunan yang cukup dalam. Nah, di sini pokoknya mendekati Januari dia kena double top nih. Ini Januari. Kalau kita lihat ini Januari ya. Dia kena double top. Terus Maretnya ada di mana nih? Nah, Maretnya di sini, Aprilnya di sini. Ini menginjak April, jatuh lumayan cukup dalam. Nah, jadi kita harus berhati-hati. Di Januari sekarang sudah muncul double top, terus penurunan sudah mulai terjadi mendekati bulan April ya. Nah, ini yang ditakutkan nih, ini mencoba naik lagi namun tidak kuat, setelah itu dia turun lagi cukup dalam. Kalau kita tarik garis trendline seperti ini, kita coba ya, kita hilangin dulu. Kita akan mencoba menarik garis trendline di area sini. Nah, di area sini ini bisa jadi dia akan dibawa ke area trendline-nya. Nah, di area sini ini trendline-nya. Terus kalau kita melakukan adjust, kita tarik lagi dari yang belum kena ya, dari area sini kita tarik. Bentar. Dari area sini kita tarik ke atas. Nah, jadi yang saya tarik tuh dari area sini. Area sini ke sini. Kalau tadi yang saya tarik itu dari area sini ke sini. Ya, yang terdekat. Kalau kita lihat, ini trendline pertama sudah dia lewati. Sudah dia breakdown. Nah, yang ditakutkan adalah dia akan mengejar area trendline yang ada di sini. Ya, itu kisaran berarti kisaran berapa kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat area trendline-nya ya kisaran 5.800 mungkin bisa nih. Ya. Yang kita takutkan dia jatuh ke area 5.800. Dia menyentuh area trendline yang ini. Karena di sini dia sudah di breakdown.
Terus kemarin tuh dia mencoba naik nih, ya. Dia di sini mencoba naik lagi ke atas trendline-nya, tapi tidak kuat. Hari ini turun lagi, dia menginjak moving average EMA 90. Kalau sampai moving average EMA 90 ini di breakdown, berarti dia ada potensi untuk menyentuh area trendline yang ada di sini. Nah, itu cukup bahaya. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan modal untuk sekarang-sekarang. Nih, yang harus kita perhatikan, kita tunggu aja wait and see sampai kisaran 6 April. Kenapa 6 April? Ya ada potensi kalau ini langsung terus berlanjut turun, ya. Kalau terus berlanjut turun, kalau ternyata moving average 90-nya dilewati, ini ada potensi dia rebound sementara pada kisaran 6 April, ya, atau bottoming. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya menggunakan Fibonacci time. Nah, waktu itu saya memprediksi IHSG rebound menggunakan ini. Ya, sebenarnya ini materi untuk kelas teknikal, tapi nggak apa-apa. Karena kelas teknikalnya belum dibuka, baru dibuka April ya. Jadi sekarang kita publish dulu. Nah, kita lihat seperti ini. Waktu itu saya pernah memprediksi IHSG rebound di area sini di 18 Maret dan ini benar-benar hijau ya. Bottomnya di tanggal 17, jadi ini H+1 H-1 ya. Di situ rebound, terus pada tanggal 25 itu tepat pada Fibonacci time juga ya. 25 ini kan bottoming nih. 25 ini bottoming. Astronacci juga bilang 25 bottoming. Kalau kita menggunakan Fibonacci time itu memang terlihat bottoming. Saya sudah melihat itu akan bottom pada tanggal 25. Nah, di sini bisa kita lihat pivot time 1.618 yang berada pada tanggal 25 ya. Jadi ini cara saya memprediksi tanggal kapan IHSG bottoming atau kapan IHSG membuat swing high ya. Di sini kita lihat, di sini bottoming tepat pada tanggal 25 dan itu area Fibonacci time ya. Seperti itu. Kalau Astronacci menggunakan astrologi, kalau saya menggunakan Fibonacci time untuk melihat waktu kapan dia akan balik arah. Kalau kita lihat di sini, kita coba tarik lagi. Nah, ini menunjukkan kisaran 6 April. Nah, jadi kalau ini lanjut turun ke bawah, bisa jadi 6 April dia akan mulai rebound. Rebound itu bukan berarti naik gila-gilaan, tapi bisa jadi rebound sementara seperti yang pernah terjadi di sini. Rebound sementara ini bisa kita manfaatkan untuk trading. Kalau kita tandai di sini, ini adalah 6 April ya. Nah, Fibonacci time ini cukup akurat. Jadi H+1 H-1 sama seperti Astronacci, berarti kisaran 567 kita harus bersiap-siap. Semisal ini lanjut turun, ini akan menjadi bottoming. Tapi kalau misalkan ini lanjut naik, bisa jadi ini adalah swing high-nya. Setelah itu dia putar arah ya. Jadi seperti itu cara menggunakan Fibonacci time. Untuk detailnya nanti akan ada di kelas teknikal ya. Nah, jadi kita berhati-hati aja untuk hari ini. Di sini kalau kita lihat area supportnya sudah di breakdown kembali nih. Yang kemarin rebound sekarang sudah di breakdown kembali ke area bawah. Dan kalau kita perhatikan semakin sini semakin bawah nih areanya. Area swing low-nya ini semakin sini semakin bawah, bahaya, bisa jadi turun terus. Walaupun mungkin ini turun terus sampai 6 April. 6 April itu paling rebound sementara, itu bisa saja terjadi ya. Kita belajar dari histori juga seperti itu. Setelah munculnya double top di Januari, biasanya ada penurunan cukup dalam di Maret, April, dan Mei bonus. Julinya biasanya ada peningkatan sedikit lah di bulan Juli. Oke, jadi kali ini segitu aja. Kita harus berhati-hati walaupun mungkin ini putar arah. Kita perhatikan tanggal 6 bisa jadi itu tanda-tanda untuk pembalikan arahnya. Selama bulan April kita harus hati-hati ya.